Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Matsawan Channel serta anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 1 Pasir, alhamdulillah rabbil alamin, sudah sepantasnya lah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya, ridho dan inayahnya, kita dapat masih merasakan beribadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Tentu saja telah banyak ibadah yang kita laksanakan. Nah, dari sekian banyak ibadah yang kita laksanakan, apakah sudah pantas? Apakah sudah sesuai dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengantarkan kita semua untuk merayakan Idul Fitri, hari raya kemenangan. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Nah, pada hari raya nanti kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu kita. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan kita karena telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Pemirsa Matsawan Channel serta anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 1 Pasir, di hari raya nanti kita juga senantiasa merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika kita keluar dari Madrasah Ramadan, kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri nanti kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya, apa yang kita rayakan pada hari raya nanti jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita bermuhasabah, kita berintrospeksi dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Ramadan tidak lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan,
kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah takwa. Tujuan utama dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Artinya, puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Karena memang predikat seorang hamba saat berpuasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat hal-hal yang haram. Lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula dengan hidung, telinga, tangan, kaki, dan sekujur tubuh kita ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga kita berpuasa. Puasanya hati adalah mencegah secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika kau sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain, lalu kita tampakkan seolah-olah kita masih berpuasa. Kenapa hal ini tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Kemudian yang ketiga adalah sabar, as-sabru. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Jadi ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Selama bulan Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat-sholat fardu maupun juga sholat-sholat sunnah. Sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, dan yang lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Pemirsa Matsawan Channel serta anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 1 Pasir yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan syaitan dari berbagai bentuknya. Kemudian yang kelima
adalah menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridai Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Pemirsa Matsawan Channel serta anak-anak siswa dan siswi MTS Negeri 1 Pasir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah pernah bersabda, "Innamas shaum junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalah aw syatamah falyakul inni shaimun inni shaimun." Rawahu Bukhari Muslim. Sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan janganlah bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencaci, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Pemirsa Matsawan Channel yang dirahmati Allah, yang ketujuh adalah menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong-menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu dari wujud untuk menjaga persatuan. Maka di Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Tentu persatuan yang dilandaskan kesatuan akidah, sholat tarawih berjamaah, tadarus bersama-sama, berbuka puasa di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf bersama-sama, dan kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antara jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Pemirsa Matsawan Channel serta anak-anak MTS Negeri 1 Pasir, yang kedelapan adalah menyambung dan mengokohkan tali silaturahmi. Nabi SAW bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjaga hubungan baik dengan kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas menyebutkan hikmah silaturahim kepada keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabat. Hadis ini menyebut kelapangan rizki dan penundaan ajal yang dimaknai ulama dengan keberkahan di dalam umur yang digunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hikmah dari silaturahim. Adapun silaturahim dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara. Silaturahim merupakan kebaikan yang dilakukan terhadap keluarga, kerabat, saudara, dan juga sahabat. Silaturahim dapat dilakukan melalui harta, tenaga, pikiran, atau semuanya sekaligus. Kemudian yang kesembilan adalah mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan,
yaitu ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zurul qubur fa innaha tuzakkirukum bil akhirah." Artinya, lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika pelajaran itu telah menghiasi diri kita baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, dan bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan syaitan maupun menjaga lisan, dan dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan pelajaran ini secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan sejati dan hakiki di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Matsawan Channel serta anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 1 Pasir, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik sehingga kita dapat benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.